Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi hari ini hari di Selasa ya 81 Agustus 2023. Awal bulan di bulan Agustus ini kita akan melihat nanti isu-isu penting berkaitan dengan ekonomi global, sosial dan politik yang bisa berpengaruh terhadap pergerakan harga emas yang ada di pasaran. Kita coba untuk lihat hari ini sampai dengan pagi ini ya. Emas masih bergerak sedikit naik ya. Dari perkiraan kita perkirakan kemarin akan sedikit jatuh, bergerak sedikit kemudian akan kembali ke trennya. Sekaligus kita akan coba untuk mengevaluasi. Perhatikan yang kita sudah buat catatannya, kita buat ilustrasinya. Kita perkirakan pergerakan akan sedikit terkoreksi ke bawah ya. Sedikit melemah sampai di mana? Sampai diuji di area di area support di sini ya, 1942. Perhatikan dia bergerak turun, di sini ada wilayah namanya area retracement, kita bisa hitung ya ke atas. Kemudian ini berada di area retracement, tidak mampu menembus, kemudian memantul kembali. Tentu sebelum bergerak kembali naik ada petunjuk yang bisa kita dapatkan, ada tanda-tanda yang kita dapatkan di sana sehingga kita bisa menempatkan posisi kita. Jadi kalau kita ilustrasikan nanti bergerak seperti ini dengan panah dengan garis ke bawah terus cenderung turun sampai di bawah warna kuning ya. Jadi jangan salah untuk memahami yang kita ilustrasikan adalah dari sisi struktur ini menuju ke bawah. Tentu harus diuji di sana. Nah, untuk mengujinya ada namanya area koreksi dan area levelnya, ada supportnya. Di area retracement kita uji, di area support juga kita uji. Ketika di area support tidak mampu menembus, bahkan di area retracementnya tidak mampu menembus, kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan warna, mulai ada indikasi kekuatan bullish yang mulai membesar, mulai lebih kuat, tentu harus kita perhatikan. Setidaknya kita uji di level resistennya dulu. Ketika mampu menembus, maka ada potensi dia akan bergerak kembali hingga mendekati level berikutnya. Target yang kita buat ini bisa menjadi level yang lebih jauh di sana. Kalau dia naik ini berarti bisa menjadi resisten, ini bisa menjadi resisten. Demikian juga ketika dia turun, maka ini bisa menjadi support, ini menjadi supportnya. Posisi sell di 1954.82 ini sempat tersentuh dan kalau kita lihat ini sudah 467 sekalipun target belum tersentuh, tetapi dari sisi pergerakan pipsnya sudah tentu lebih dari cukup untuk kita exit di sana. Sehingga harus kita betul-betul memahami kapan kita exitnya. Bagaimana kalau tidak kita sempat exit? Maka yang kita lakukan adalah mengantisipasi dengan menempatkan posisi di atasnya, apakah di angka 300, 400 atau 500, kita bisa menempatkan antisipasinya. Sehingga bergerak turun kita bisa untung, bergerak naik kita untung kalau kita tahu tekniknya. Tapi kalau kita hanya menunggu analisa ini turun nanti sampai di target, kemudian kalau dia naik juga sampai di target, maka yang ada ketika tidak tersentuh target itu, yang ada kita menyalahkan analisanya. Karena tidak ada analisa satupun yang paling valid. Ya. Ya, sekalipun dia itu sudah
berpengalaman puluhan tahun ya, sekalipun sudah ahli atau bahkan sudah master sekalipun. Ya, mungkin kita teringat namanya George Soros ya. Sama halnya seorang spekulan besar yang tidak pernah mengatakan analisanya yang dipakai adalah valid, tetapi dia selalu banyak belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan yang ada sehingga menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut untuk hari ini ya. Kita untuk buy-nya sudah mencapai targetnya, tapi itu bukan yang kita 100% harapkan. Yang ada kita tetap memperhatikan segala antisipasi. Kita lanjutkan untuk hari ini ya, kita akan coba ilustrasikan kembali sesuai dengan dinamikanya ya. Sesuai dengan dinamikanya kita akan lihat dari struktur yang ada ya. Kita coba untuk membuat satu garis tren lagi. Kita tarik naik dan turunnya, kita lihat swing high dan swing low-nya. Oke, ini sudah bergerak naik, maka akan ada gelombang harmoni lagi ya. Nah, kita akan lihat nanti dia akan koreksi di levelnya. Kita akan uji tentunya di levelnya di sana apakah mampu menembus. Kalau dia mampu menembus, maka kita akan cari lagi atau kita gunakan level berikutnya untuk menguji. Sehingga ini yang terjadi, pergerakan naik masih mendominasi. Dari sisi struktur ini sudah membentuk tren yang baru sehingga ada kecenderungan kembali naik. Tentunya kita akan uji di level berikutnya. Kita akan uji di level berikutnya. Nah, untuk mendapatkan kekuatan sampai di situ juga tidak serta-merta. Kita akan uji dulu di level dekatnya. Sehingga kita betul-betul memahami, kita betul-betul sadar ketika pergerakan itu sudah mulai kuat ya, apakah dia bergerak ke atas ke bawah, setidaknya kita bisa uji di area-area pentingnya. Kemudian kita bisa menempatkan ketika ada petunjuk yang signifikan, yang sesuai dengan aturan main kita, sesuai dengan trading plan kita, baru kita menempatkan posisi. Jadi tidak semua tempat selalu kita gunakan untuk entry point ya. Hanya yang memenuhi syarat aturan main kita yang akan kita gunakan sebagai dalih, sebagai dasar untuk kita entry point. Ya, untuk menentukan entry point-nya tentu sekali lagi harus betul-betul memperhatikan apa yang menjadi aturan main kita. Kita perkirakan dia akan bergerak naik, kita akan perkirakan dia akan bergerak naik, namun kita akan uji dulu, dia biarkan koreksi. Koreksi itu tidak hanya sampai di levelnya, bahkan sampai di sini juga kita masih koreksi ya. Selama swing low-nya masih berada di jajaran baris naik, maka selama itu masih ada potensi kembali menguat ya, kembali menguat. Jadi kita perkirakan pertama nanti di sini dia bergerak koreksinya, kemudian bisa juga nanti di 1957 karena ini pun sama masih berada di jajaran baris naik. Dari sisi swing high ya, swing high-nya dia masih menuju ke atas, swing low-nya masih menuju ke atas. Jadi belum ada kecenderungan untuk bergerak kuat turun. Ya, untuk mengujinya nanti baru kita akan lihat setelah dia break level yang terdekatnya. Baru kita nanti lihat kembali apakah dia sudah change of character, apakah dia sudah break dari tren sebelumnya atau akan berganti dari tren naik menjadi tren turun atau hanya sebatas koreksi. Kita bisa ukur dari ketinggian yang paling jauh ini untuk menguji di level retracement-nya.
masih cukup jauh sehingga potensinya masih banyak untuk kita mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik. Kita menempatkan posisi sell ketika betul-betul nanti sudah lewat di levelnya. Ya, kira-kira kita tempatkan di 1959. Nanti ketika dia menembus, kita cukup targetkan di levelnya di sini. Ya, kita cukup tempatkan targetnya di sini sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi di trading harian tentunya. Kemudian ketika dia bergerak kuat, itu kira-kira sampai di mana ya? Tentu kita nanti akan ambil target-target yang realistis, yang lebih potensial, yang tentunya bisa didapatkan dengan baik. Oke, untuk posisi yang di atas kita tempatkan setelah dia break levelnya ya. Setelah break levelnya kira-kira sekitar bergerak di kisaran 800-an ya. Kenapa tidak menempatkan yang lebih rendah ya? Karena nanti targetnya cukup dekat dan berisiko nanti memantul. Sekalipun ini potensinya masih besar untuk kembali bergerak naik ya, kita ambil jarak yang cukup untuk nanti naik dan turunnya. Baik, kita tempatkan di 1973.55. Kita akan targetkan di kisaran 1979. Ini kita targetkan di sana 1979 poin sekian. Kemudian untuk sell-nya kita tempatkan di 1959 1959.73, kemudian kita targetkan di 1953 Berikutnya ketika nanti mampu, dia akan berpotensi juga mendekati levelnya, sehingga ini bisa jadikan sebagai target berikutnya sekaligus sebagai support yang lebih dekat lagi, termasuk yang di atas. Ketika dia mampu menembus di area targetnya, maka potensi berikutnya akan mendekati 1985. Kemudian kita lihat nanti apakah di area ini akan ada penolakan yang luar biasa, apakah ada break di sana. Nah, nanti kita akan perhatikan, termasuk yang dari sisi bawah kita akan uji ini sebagai area support terdekatnya. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan, sedikit namun potensi yang kita baca tentu lebih baik dan lebih besar daripada kita langsung menempatkan di posisi yang sekarang ini masih akan bergerak koreksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.